tanggal 25 pukul 3. Pukul 3 ya. Pukul 3 pagi. Sampai Senin. Jadi masih ada waktu. Kenapa saya mengambil web 3 di hari yang masih ini ya, tidak seperti kemarin. Jadi malamnya sudah terakhir web, itu kita baru melaksanakan. Nah, kan saya juga mau feedback dari tugas-tugas teman-teman bagi yang belum mengumpulkan, nanti bisa dibenahi, bisa ditambahi ya untuk kedepannya. Jika rekan-rekan ada waktu untuk menambahi tugasnya. Nah, ini masih ada waktu jeda 3 hari ya. Masih ada waktu jeda 3 hari. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan karena tugas 3 sudah datang. Nah, sebentar lagi jika rekan-rekan yang sudah mengajar atau sudah menjadi guru, itu nanti kan tugas 3-nya dipresentasikan kepada peserta didiknya. Itu nanti. Nah, setelah diskusi, feedback dari tugas 2, nanti kita akan membahas di tugas 3. Silakan yang lain. Mohon izin bertanya, Bu. Boleh atas nama? Atas nama Paula Yasinta Naisu. Ya. Kebetulan saya kan RPPH-nya belum dimasukkan waktu di tugas 2. Nah, bisakah untuk RPPH-nya nanti dikirim di tugas 3 saja? Ini masih ada waktu di tugas 2, boleh ditambahi. Nanti dikirim lagi, diedit. Oh ya, Di baik, tugas Bu. 3 ya boleh secara lengkap. Yang tugas 3 kan utuh ya, lengkap. Bersama prakteknya nanti kita bahas yang tugas 3. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Saya Ririatmi, Bu. Oh ya, Ririatmi. Ya, saya belum ngumpul tugas, Bu. Ini lagi ada kendala di rumah, Bu. Ada lagi sibuk gitu, Bu. Insya Allah besok ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Itu RPP itu masuk dalam link itu juga, Bu. Dalam video itu juga, Bu. Kalau RPP cukup disertakan di ini saja. Kalau misalkan di videonya di apa itu di terakhirnya ya, boleh-boleh saja. Kemudian kalau mau disertakan di makalahnya, di tugasnya itu boleh. Biasanya di halaman terakhir ya, lampiran. Setelah daftar pustaka. Boleh. Yang penting disertakan. Kalau pengen disertakan di video juga boleh. Iya, Bu. Lebih lengkapnya seperti itu. Ya. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bu. Iya. Nanti untuk makalah tugas 3-nya itu nanti rangkumannya dari tugas 1 juga jadinya? Iya. Semuanya sinkron dari tugas 1, 2, dan hasil akhirnya tugas 3. Intinya yang tugas 3 nanti itu adalah presentasi. Jadi membutuhkan RPP. Nah, itu adalah tugas yang hasil akhirnya itu. Gimana? Berarti tidak link video pembelajarannya aja, Bu. Sama makalahnya semuanya dari tugas 1. Iya. Oh, nggih, Bu. Yang lebih lengkap adalah untuk hasil akhir. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain.
Izin bertanya, Ibu. Iya, siapa? Atas nama siapa? Bu Sofiana Mahmudah. Ya, Ibu, berarti videonya nanti yang diunggah di tugas ketiga itu disertai video tutorial membuat medianya juga atau hanya presentasi ke siswa? kalau untuk video yang tugas ketiga itu adalah presentasi ke peserta didik. Lebih jelasnya itu kan untuk peserta didik diterapkan ya. Oh ya. Berarti Tapi untuk kalau makalahnya tutorial pembuatan medianya dibuatkan video juga atau tidak? itu kan sudah di tugas 2 ya. Nah, itu dijadikan satu link ya, dijadikan satu link yang dari bahan kemudian sampai proses hasil akhir itu kan ada di makalahnya kan, sudah di tugas 2 kan beberapa ya. Beberapa teman sudah Baik-baik, berarti menyertakan disertakan linknya di tugas 2 ya? Iya, di situ tugas 2, kemudian nanti kita lihat aja di tugas 3-nya. Nah, jika ingin lengkap, disertakan semuanya. Gitu. Yang penting media pembelajaran itu intinya bisa diterapkan untuk peserta didik kita. Gitu. Bagi yang sudah mengajar ya. Di sini rata-rata semuanya sudah mengajar atau ada yang belum? Dari pihak tempatnya itu menyediakan adonan yang siap untuk di Kalau yang belum mengajar, bagaimana, Bu? Nah, kalau yang belum mengajar, jika teman-teman berkenan untuk ke lembaga, semisal di pendidikan anak usia dini, nah itu boleh dengan mencantumkan surat gitu. Atau teman-teman langsung mempraktekannya di depan kamera gitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Mungkin bisa ini ya, ada kan tetangga-tetangganya gitu yang seusia dari media pembelajaran rekan-rekan yang rekan-rekan siapkan. Nah, itu boleh. Tapi lebih validnya karena itu untuk memenuhi tugas. Kalau lebih enaknya sih di lembaga pendidikan anak usia dini biasanya itu welcome gitu untuk guru-gurunya. Jika ya, ada baik. jika ada apa itu mahasiswa gitu. Kalau bisa ya memakai alma mater ya videonya itu. Jadi selamat rekan-rekan memprestasikan media pembelajaran di peserta didik di sekolah, di kelas ya, itu memakai alma mater ya. Tadi beberapa sudah ada sih ya video-videonya sudah memakai alma mater. Ya, siapa yang mau tanya lagi? Bu, saya Priyana, Bu. Oh ya, Kan tadi saya sudah ngirim langsung revisi yang sudah saya lakukan, Bu. Soalnya kalau nunggu besok takutnya tertimpa, jadi saya udah mengirim perbaikan, Bu. oh iya, baik. Nanti setelah web selesai, insya Allah saya cek ya. Terima kasih, Mbak Priyana, sudah langsung bersiap untuk revisi tugasnya. Mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman yang untuk ini ya, sharing bersama. Karena ada tugasnya teman-teman itu ada yang sudah lengkap juga gitu. Dari makalahnya, dari langkah-langkahnya sampai akhir itu sudah ada yang lengkap. Izin bertanya, Ibu. Itu kan Ya. presentasi untuk anak-anak, ya. Nah, itu Ya. videonya itu dari mulai pembukaan
apa ke inti presentasi itu atau ke penutupan Ibu? Maksudnya manut itu RPPH-nya. Iya, Apa khusus mengikuti memang RPPH-nya, tapi untuk di bagian semisal ya, untuk bagian pembukaan, nah itu bisa di-cut gitu ya. Jadi tidak, yang penting adalah kegiatan inti di penerapan media pembelajaran. Akan tetapi dari langkah-langkahnya, mulai dari peserta didik mau masuk ya, itu kan ada standar operasional prosedurnya ya. Jadi peserta didik saat masuk gitu kan, menempatkan, meletakkan tasnya dan lain sebagainya itu bisa dari awal. Jadi nanti teman-teman kalau pas waktu untuk PPG itu tidak kaget, karena PPG itu walaupun 10 menit, 8 sampai 10 menit, itu disertakan semuanya video pembelajarannya. Nah, walaupun ini hanya untuk media pembelajaran, akan tetapi kan disertakan RPP-nya ya. Jadi RPP-nya mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan akhir. Dan yang terpenting adalah refleksi atau review ya. Itu juga disertakan videonya. Tapi teman-teman videonya saya mintai kemarin kan 8 menit ya. Jadi yang hasil akhirnya itu kan 8 menit untuk praktek pembelajaran, media pembelajaran teman-teman. Itu bisa dicantumkan ya teman-teman, mulai dari pembukaan hingga penutup. Seperti RPPH-nya. Itu. Berarti dari kegiatan awal sampai akhir ya, Bu? Ya. Jadi boleh juga biasanya teman-teman kan setelah akhir pembelajaran kan ada penilaian. Jadi boleh itu dicantumkan penilaiannya. Penilaiannya itu misalkan memakai catatan anekdot, checklist, atau foto, atau hasil karya. Nah, hasil karyanya misalnya media pembelajarannya itu diterapkan atau bagaimana, boleh. Itu yang versi lengkapnya. Intinya teman-teman Berarti full pembelajaran ya Bu, itu di video. Ya. Ya, terima kasih. Tapi yang di intinya adalah pas kegiatan media pembelajarannya itu ya yang di video lebih lama ya. Jadi mungkin bisa misalnya kalau pembukaan itu dicepatin nggak apa-apa ya gitu ya, di-cut gitu videonya. Yang penting ada deskripsinya ya videonya, pembukaan, bisa membaca doa mau belajar gitu, ada semuanya deskripsinya. Jadi untuk suaranya juga bisa disertakan ya, walaupun videonya ada musiknya, tapi musiknya jangan sampai terlalu keras. Ya, jadi suara-suaranya teman-teman menyampaikan media atau mempraktekkan media pembelajarannya itu bisa suaranya menjadi jelas. Gitu. Bu, berarti misalnya kegiatan pembukaan itu difoto tapi dicantumkan dalam link video gitu nggak apa-apa kan, Bu? Kalau bisa video semuanya, nggak kok video. Ya, jadi videonya itu walaupun sebentar, tapi hasil video lebih bagus daripada foto ya. Kalau untuk link loh ya, untuk link video. Jadi walaupun pembukaan semisal baca doa sebelum belajar ya, semisal gitu. Jadi awalnya doanya gitu, akhirnya tidak usah diikutkan. Semisal membaca Asmaul Husna gitu kan. Nah, itu hanya sampai 5 saja yang diikutkan video gitu. Kan ada istirahat makan bersama, udah langsung masuk. Tapi teman-teman, biasanya kan kalau menerapkan pembelajaran kan ya sampai akhir ya.
Jadi untuk videonya aja yang di-cut-cut. Tapi kalau teman-teman benar-benar real menerapkan media pembelajaran, yaitu biasanya kalau pulang 11 ya sampai jam 11, tapi kan nanti tidak diikut videokan semuanya, hanya poin-poin yang penting saja. Gitu. Benar-benar diterapkan dalam pembelajaran hari itu. Kalau memang pulangnya pembelajarannya 3 jam ya diterapkan 3 jam, tapi videonya di-cut-cut aja 10 menit, 8 sampai 10 menit. Jangan lupa nanti kalau tugas 3 umpan baliknya disertakan, refleksinya juga disertakan. Di tugas 3 itu adalah pemanfaatan media sederhana 3 dimensi ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa memanfaatkan atau menggunakan media sederhana 3 dimensi yang telah teman-teman buat dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Rancang sebuah skenario pembelajaran di mana media ini digunakan, kemudian demonstrasikan penggunaannya. Dokumentasikan atau presentasikan demonstrasi dan analisis efektivitas media dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya, skenario pembelajaran, tentukan skenario di mana media 3 dimensi Anda akan digunakan. Kemudian demonstrasi penggunaan, lakukan demonstrasi media dalam skenario. Kemudian dokumentasi dan prestasi, rekam demonstrasi atau presentasikan secara langsung ya. Jadi real ya, dipresentasikan secara real di kelasnya masing-masing. Analisis dan refleksi. Jadi analisis efektivitas media dalam mendukung pembelajaran dan dikumpulkan umpan balik dari peserta. Bu, izin bertanya lagi. Ya. Di soal ketiga itu kan yang pertama jelaskan skenario pembelajaran ya Bu. Itu maksudnya RPPH-nya ya Bu? Iya. Jadi membuat alur pembelajarannya itu RPPH-nya itu ya. Jadi mata misalnya kalau di usia PAUD itu kan temanya apa, topiknya apa gitu. Jadi jangan lupa di RPPH-nya itu untuk kelompok TKA atau TKB misalnya. Kalau di SD jangan lupa untuk fase A atau fase B atau fase C dan seterusnya untuk tingkatan yang baik itu SMP. Nah, itu ada fase-fasenya ya. Jadi jelas. Kemudian materi apa yang diajarkan. Nah, misal memakai capaian apa, capaian pembelajaran apa, ATP-nya apa, kalau pakai kurikulum merdeka kan gitu. Jadi dijelaskan indikatornya. Kalau untuk apa itu Kurtilas, kurikulum 2013 itu kan KD-nya ya, pakai KD gitu. Tapi kalau sekarang kan kurikulum merdeka, jadi pakai capaian pembelajaran apa, TP-nya seperti apa gitu. Jadi topiknya apa, materinya apa yang diajarkan, usia berapa, kelas berapa. Kalau di TK kan TKA, TKB. Kalau di SD kelas berapa, fase apa gitu. Kemudian bagaimana media 3 dimensi digunakan. Nah, dalam kegiatan belajar, yaitu dari awal, inti, atau penutup. Jadi intinya itu adalah RPP. Jadi teman-teman sudah saya ingatkan di
tugas 1. Jadi mencantumkan RPP itu sangat bermanfaat untuk di tugas 3. Gitu. Itu adalah merancang skenario pembelajaran di langkah-langkah tugasnya. Kemudian kalau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin di demonstrasi penggunaan media ya. Jadi teman-teman itu harus memperagakan cara menggunakan media 3 dimensi dalam pembelajaran tersebut. Dan juga menjelaskan materi dengan bantuan media tersebut. Jadi rekan-rekan menjelaskan dengan media yang sudah dipaparkan di dalam kelas. Jadi sebelumnya teman-teman kan membuat pertanyaan pemantik ya. Supaya apa? Supaya peserta didik kita itu aktif untuk bertanya. Jadi rasa penasarannya tinggi dan menarik untuk peserta didik kita. Jadi bagaimana kita supaya peserta didik kita itu tertarik dengan media pembelajaran kita. Jadi menjelaskannya itulah ya. Jadi menjelaskan media pembelajarannya itu dengan menarik. Itu untuk demonstrasinya penggunaan media. Kemudian yang poin 3, dokumentasi atau presentasi. Nah, hasil demonstrasi itu direkam dalam video. Nah, dan dipresentasikan secara langsung. Kemudian disertakan link atau file video dalam laporan. Di laporan yang tugas 2 itu sudah lengkap, sudah ada makalahnya dan sudah ada tahap-tahapnya dari awal sampai akhir. Kemudian di tugas 3 dicantumkan lagi laporan yang lengkap beserta video presentasi untuk tugas 3, itu lebih lengkap. Kemudian mungkin ada yang mau tanya analisis dan refleksi itu bagaimana? Gitu ya. Analisis dan refleksi itu bagaimana? Nah, jadi teman-teman atau rekan-rekan menjelaskan apakah media 3 dimensi itu bisa membantu siswa memahami materi. Tuh misal ya, apakah kelebihan dan kekurangan media yang saya terapkan ini, kemudian bagaimana ya respon atau umpan balik dari peserta didik saya? Apa yang bisa saya perbaiki ke depannya? Jadi ada reviewnya, jadi ada tindak lanjutnya. Nah, maksudnya dari apa memahami materi. Nah, maksudnya itu adalah penggunaan media 3 dimensi dalam pembelajaran itu media kita itu terbukti bahwa peserta didik kita itu bisa memahami dengan lebih mudah. Jadi karena media 3 dimensi itu mampu menghadirkan bentuk yang konkret dari konsep yang sebelumnya bersifat abstrak. Ya. Jadi peserta didik kita dapat melihat, mengamati, dan berinteraksi langsung dengan objek media pembelajaran yang kita presentasikan kepada peserta didik kita. Jadi proses pemahamannya itu lebih cepat dan lebih nyata. Itu maksudnya. Karena dengan media yang kita terapkan, media 3 dimensi itu juga membantu siswa menghubungkan teori dengan visualisasi benda atau konsep yang dipelajari. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami konsep melalui pengalaman visual atau praktek secara langsung, demonstrasi kita langsung gitu. Ya, hal ini sangat mendukung untuk peningkatan pemahaman konsep, terutama pada materi yang sulit dijelaskan. Karena biasanya hanya dengan ceramah atau hanya gambar melalui gambar-gambar gitu saja. Tuh. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan media tersebut? Maksudnya adalah gini.
media 3 dimensi memiliki beberapa kelebihan, yaitu di antara menarik kan untuk peserta didik kita, menarik perhatian siswa ya. Karena tampilannya itu lebih nyata, menarik dibandingkan media yang biasa. Nah, selain itu, media kita itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi, siswa yang awalnya pasif akan menjadi sangat aktif karena kita memberikan kesempatan untuk melihat dan menyentuh media pembelajaran kita itu secara langsung. Bahkan bisa dimainkan, ya. Media pembelajaran kita bisa dimainkan oleh anak tersebut atau siswa tersebut. Nah, itu untuk mungkin dari kelebihan, maksud dari kelebihan kekurangan. Kalau kekurangannya, semisal memiliki beberapa keterbatasan ya. Salah satunya adalah proses pembuatan itu kan ya enggak tiap hari sih ya membuat media pembelajaran. Kalau gitu kan waktunya sampai kapan kita, apalagi kalau sudah banyak tugas dan lain sebagainya. Nah, mungkin media pembelajaran bisa dilaksanakan dalam 1 minggu sekali gitu. Nah, karena adalah keterbatasan waktu, mungkin sehingga strategi pembelajaran itu bisa kelompok atau bergiliran. Mungkin itu yang dari kelebihan atau kekurangan. Kemudian bagaimana respon atau umpan balik dari peserta siswa itu maksudnya gini. Siswa terlihat lebih antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran karena media yang digunakan berbeda dari biasanya. Jadi mereka lebih aktif bertanya. Nah, kita membuat pertanyaan pemantik, tetapi peserta didik kita langsung antusias untuk menjawab dari berbagai jawaban bervariasi dan keunikan peserta didik kita. Karena kita memberi pertanyaan yang pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang tidak hanya satu jawaban, tapi beraneka ragam jawaban dari peserta didik kita. Tuh. Jadi peserta didik kita itu tidak bosan karena kita menerapkan media pembelajaran yang menarik. Nah, mungkin dari sarannya peserta didik kita, besok buat lagi ya Bu, besok buat lagi ya Pak media pembelajarannya gitu. Terus ada umpan balik dari siswa itu ada. Kemudian apa yang bisa kita perbaiki ke depannya? Nah, untuk pengembangan ke depan media 3 dimensi itu dapat diperbaiki dari yang sudah saya sebutkan tadi, segi kualitas. Nah, dan mudah digunakan berulang kali. Jadi tidak hanya sekali buang. Kemudian desain media dapat dibuat lebih interaktif ya, sehingga siswa tidak hanya melihat tetapi juga menerapkan atau memanipulasi, mengoperasikan, nah, atau menggunakan dari media yang rekan-rekan terapkan atau yang mereka buat ya. Jadi perbaikan itu dilakukan dengan menyesuaikan ukuran media agar lebih proporsional ya dan mudah terlihat oleh siswa. Nah, di sisi pembelajaran kita sebagai guru juga dapat mengintegrasikan media 3 dimensi dengan metode pembelajaran. Ya, misalkan rekan-rekan menggunakan metode kelompok, menggunakan permainan edukatif. Nah, kenapa? Karena agar pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Nah, mungkin itu penjelasan dari tugas 3. Ya, kita sudah sampai penjelasan tugas 3. Mungkin ada pertanyaan atau teman-teman ini sudah paham ya terkait nanti tugasnya 3 itu akan dibuat seperti apa. Silakan. Izin bertanya Ibu, mohon maaf ya. Yang tadi tentang demonstrasi penggunaan media, yang poin B itu loh Bu, ringkasan presentasi, yaitu ringkas langkah-langkah demonstrasi penggunaan media itu maksudnya bagaimana nih? Tadi saya ada Zoom, jadinya tidak terlalu fokus dengan ini penjelasan Ibu. Oh gitu, yang di poin demonstrasi. Oke. Ya, jadi teman-teman
telah merancang dari skenario pembelajaran demonstrasi itu gini ya, langkah-langkahnya mahasiswa atau rekan-rekan melakukan demonstrasi penggunaan 3 dimensi ya dalam pembelajaran itu. Jadi langkah-langkahnya, pembuatannya, kemudian ini adalah tadi kan sudah menjelaskan mata pelajarannya apa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa, dalam posisi penggunaan media pembelajaran itu dijelaskan, kemudian kegiatannya peserta didik apa. Nah, setelah itu demonstrasikan, memperlihatkan gitu, cara memperkenalkan media teman-teman itu kepada peserta didik itu bagaimana gitu. Kemudian cara menjelaskan media menggunakan materi ya, kan ada materinya, kemudian menjelaskan dengan media-medianya. Maksudnya temanya gitu loh. Misalkan temanya rumahku lah, buat rumah. Jadi di isi rumah itu ada apa saja. Di dalam rumah itu ada ruangan apa saja, manfaatnya apa, kegunaannya apa gitu. Dijelaskan media pembelajarannya. Kemudian jangan lupa untuk memberi pertanyaan mantik. Jadi mengajak siswa berinteraksi dengan media teman-teman yang teman-teman demonstrasikan. Gitu. Berarti ini Jadi berupa manfaatnya apa? ketikan ya, Bu? Kenapa? Ini berupa ketikan ya, bukan video ya? Yang ini demonstrasi iya. Iya, Ya iya. sama videonya ya. Tapi videonya juga diterapkan, dibuat deskripsikan secara singkat. Iya, iya. Berarti videonya disertakan, terus yang bawahnya itu deskripsi dari video tersebut gitu ya? Ya, yang penting ada penjelasan secara singkat gitu. Jadi biar Oh, jelas videonya. oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ibrahim dari Prodi PAI. Mau bertanya yang tadi skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran di situ kita kasih cantumkan RPP aja gitu Kak, Bu? Nggak apa-apa. Kemudian yang di rancangan pembelajaran kemarin sudah mencantumkan RPP, langkah-langkahnya atau makalahnya. Yang di tugas 1 ya, Ya. itu hanya sekedar nggak berbentuk RPP sih, cuma berbentuk saya ngikutin lembar kerjanya itu aja kemarin. Jadi yang untuk laporan atau yang tugas 3 skenarionya dibuat langkah-langkahnya seperti makalah itu, terus nanti dicantumkan juga RPP paling bawah dan video demonstrasi atau penerapan media pembelajaran kepada peserta didik. Linknya ditaruh di situ. Ya, sama langkah-langkah makalahnya itu. Struktur laporan tugasnya itu ya. Itu disertakan. Karena ada refleksi dan analisis dan refleksinya. Jadi tidak hanya RPP dan link video, tetapi juga struktur laporan. Gitu. Oh, siap. Iya Bu, baik. Terima kasih. Sama-sama. Malam, Aku Bu. pengen bener-bener itu. Malam, Bu. Ya, selamat malam. Ini saya mau tanya, kan tugas 3 ini kan harus ada anak murid-muridnya kan, Bu? Ya. Nah, jadi tuh di sekolah saya itu ada yang namanya program pembelajaran mingguan. Jadi guru-guru itu nyiapin kegiatan-kegiatan seminggu sebelum
pembelajaran itu dilakukan kan, Bu. Nah, saya ini kan ngajarnya itu sentra bahasa Indonesia, sedangkan media pembelajaran yang saya gunain itu kemarin sentra balok. Jadi gimana ya, Bu? Dan program pembelajaran mingguan itu udah saya serahin ke kepala sekolah. Oh gitu. Ya karena tugasnya Mbak Widarti sudah dibuat ya, apa ya kalau boleh ya minta izin aja untuk 1 hari itu saja disesuaikan dengan tugasnya Mbak Widarti. Daripada Mbak Widarti nanti mengulang lagi loh ya. Bukan saya, Bu, itu Oh bukan, yang bertanya. yang betulnya siapa ya tadi? Bukan. Saya Indah, Bu. Oh, Mbak Indah Kristina. Mohon Iya. maaf, Bu Widarti. Nggih. Kalau bisa dalam 1 hari itu mau izin daripada nanti Mbak Indah buat tugas lagi loh ya. Tapi enggak apa-apa kalau karena ini sudah dibuat. Ya karena memang kalau sekolah-sekolah gitu kan pasti 1 minggu itu sudah mengumpulkan RPPH atau modul ajar gitu ya. Iya, betul, Bu. Enggak apa-apa sih. Apa itu, Bun? 1 hari aja untuk menerapkan media pembelajaran yang Bu Indah buat, enggak apa-apa. Oke, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Insya Allah di ACC kok, karena memang tugas kuliah. Tugas kuliah pun juga demi sekolah. Gitu. Bu, maaf mau tanya. Saya Bu Widarti. Oh, ya, Untuk Widarti, tugas silakan. untuk tugas 3 berarti menyertakan makalah di tugas 1 ditambah lagi yang tugas 2 kemarin dan tugas 3 ini. Ya. Untuk Kemarin tugas yang 2 ya, untuk tugas 2 dan 3 ini ditaruh di lampiran atau gimana, Bu? yang tugas 2 itu kan kalau tugas 1 itu kan rancangan ya. Nah, rancangannya Ya, itu kalau kemarin sudah ada makalahnya, nah langkah-langkahnya itu tinggal dikopas saja langkah-langkahnya gitu. Kemudian yang di tugas 2 kan sudah ada video-videonya. Itu ya ada langkah-langkahnya, yang tugas 3 mungkin bisa ditaruh di bawah secara lengkap presentasi ya. Seperti makalah itulah, apa itu Bu Widarti. Nanti tinggal nambahi, kan sudah mengerjakan. Intinya kan enteng. Ya tinggal buat ini, video mempresentasikan di peserta didik kita. Intinya kan gitu. Yang tugas 1, 2 kan sudah semuanya. Jadi tinggal kopas-kopas dijadikan satu makalah yang lengkap. Kemudian presentasinya juga disertakan di tugas 3 ya berarti di akhir gitu. Oh, nggih, Bu. Iya, Nggih, sesuai terima dengan kasih, Bu. makalahnya gitu. Kita mengapa saya mau nyuruh buat seperti itu? Nanti kan enak. Di tugas 3 kan semuanya lengkap disertakan gitu. Dan yang tugas 3 itu sebenarnya kan hanya yang terpenting itu didemonstrasikan atau dipresentasikan kepada peserta didik. Nah, alangkah baiknya dari dibuat makalah dari 1, 2, 3 itu secara lengkap di tugas 3 gitu. Insya Allah tidak bingung ya, kan tinggal kopas itu yang tugas 1, 2, 3. Yang satu kan Iya, Bu. jadi tugas 2 gitu kan teman-teman. Cuman yang di tugas Iya, 2 Bu. itu hanya tambahan ini ya, video link membuat media pembelajarannya itu. Kalau yang di awal rancangannya itu justru juga sudah ada yang foto-fotonya lah, itu tinggal benahi, ngedit-ngedit gitu aja. Sesuai di apa itu langkah-langkahnya. Tinggal ngedit gitu, tidak kopas, tinggal ngedit-ngedit, nambahi, terus nanti judulnya tugas 3, makalahnya lengkap, disertai video praktek pembelajaran dengan media pembelajaran. Gitu. Paham ya? Bu? Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Kita absen nanti pas terakhir ya, mungkin sudah mendekati. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh Bu Anita ya. Ya, untuk jumlah anaknya boleh bebas, Bu, nggih, untuk yang sudah mengajar. Bebas Bu, enggak apa-apa. Itu kan nanti strategi Bunda mau kelompok atau bagaimana kan nanti bebas di satu kelasnya itu. Kalau kita mau dibatasi kan kasihan nanti. Gitu. Itu kan nanti media pembelajarannya itu bisa dimainkan berapa anak kan berarti kelompok. Nah, bergantian seperti itu. Boleh. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Sambil bertanya ya, saya absen yang sudah hadir. Bisa dilanjut jika ada sanggahan atau masukan juga boleh ya, tidak hanya pertanyaan, tapi juga masukan, jika tidak apa-apa. Mungkin dari tugas-tugasnya yang sudah saya nilai. Saya absen dulu ya. Sembari teman-teman juga untuk diskusi bersama. Saya absen. Indah Kristina hadir ya. Hadir, Bu. Muhammad Nur Ibrahim. Hadir, ya. Bu. Hadir, siap. Tadi lampunya mati, gimana? Sudah nyala? Siapa tadi yang Siap. lampunya mati? Bu, saya mati lampu di sini, Bu. Oh ya, masih mati lampu ya? Iya, Bu. Di Jambi juga mati lampu, Bu. Gelap-gelap sini, Bu. Triana. Hadir, Bu. Wanda Amelia Barokah. Gak ada ya? Wanda Amelia Barokah. Neng Mariani. Hadir, Bu. Oke. Nurul Khayatul Kilmi. Hadir, Bu. Musri'a. Yang enggak ada ya? Rofiana Mahmudah. Hadir, Ibu. Rofiana Mahmudah. Hadir. Kemudian Widarti tadi hadir. Nggih, Bu, hadir. Ya. Nikah Dek Desirat Nita. Hadir, Bu. Anita Rahmawati. Hadir, Bu. Paula Yasinta. Hadir, Bu. Yang mana ya? Paula Yasinta yang mana? Hadir, Bu. Oh iya. Nurahmi Jamudi. Hadir, Bu. Hamriani. Hadir, Bu. Hadir. Ya.
Beliana Adelin. Beliana Adelin. Nggak ada ya? Irmayani Rusli. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Iya, nggak on cam, nggak kelihatan. Ya. Caca Induca. Hadir, Bu. Oh ya. Desnaria. Hadir, Bu. Rusmiati. Ini udah pernah hadir tuh web kok ya. Ya tidak mengerjakan tugas. Yang namanya Rusmiati. Mungkin ada yang kenal? Enggak ya? Nggak kenal, Sudah saya cek juga tidak ada respon. Jadi dari awal kehadiran web 1 tugas itu tidak ada respon. Jadi ada apa itu? Ada 3 mahasiswa yang tidak aktif. Bidayatun Nikmah. Hadir, Ibu. Ibu, saya mohon maaf, saya Mardiati hadir, Ibu. Tapi ini saya izin keluar sebentar ya, Bu. Soalnya hujan angin sama petir, Bu. Fitri Mardiani. Ya, ya. Ya. Yes. Izin ya, Bu, sebentar ya. Ya. Bunga Mawadah. Hadir ya. Mbak Bunga mana? Hesti? Hadir, Bu. Oh ya, Hesti. Panen Damanik? Nggak ada panen Damanik. Tadi ada Bu, kayaknya lagi keluar cari sinyal gitu ya, mati lampu. Iya, tadi ada kok ya. Ya udah saya terus hadir. Ririatmi. Hadir, Bu. Ini kameranya nggak bisa hidup nih, Bu. Kenapa ini, Bu? Gelap, Bu. Ikut mati lampu. Dari tadi nih, Bu, dari sore. Ada yang belum saya panggil? Siti Jun, Bu. Siapa? Siti Junaena. Iya, itu paling belakang absennya. Sebentar. Tapi tadi sudah, ini kok hadirnya awal sudah saya absen. Iya, Bu. Ini soalnya jaringannya jelek. Ini juga nggak bisa on cam. Ya, on cam nggak bisa. Sudah saya absen dari tadi. Awal soalnya tadi hadirnya. Sama tadi siapa tadi? Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bunga, Mbak Bunga mana ya? Kok tadi nggak kedengeran? Kalau yang bisa on cam semuanya ya. Nanti kita foto bersama. Saya nggak bisa. Dokumentasi.
Nggak Aduh. bisa, Itu kameranya nggak bisa. jaringanku sering ganggu. Ya, Jaringan bagus, Bu, jadi tidak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Sini juga sedang hujan, sinyalnya susah. Nggak bunga, nggak ini ya, nggak on ya, foto bersama. Bu Bidayatun Nikmah juga kameranya nggak bisa ini. Positif Di sini pun sedang hujan ya, Bu. Sinyalnya susah. gitu. Iya. Ih, sama berarti ya. Aduh. Kayaknya merata, Bu, hujannya. Untungnya nggak Ya, bisa. ini mati lampu nih Bu, gelap. Baterainya mungkin nih lobet juga nanti nih ya. Oh, ya. Eh, Semoga sinyalnya ngakal sih ya, ini tinggal berapa menit saja kok ya. Iya. Siap-siap untuk kita dokumentasi ya, kita foto bersama ya. Boleh berekspresi bebas. Kita hitung. 1, 2, 3. Mbak Bunga nggak ada dari tadi. Apakah sudah merekam ya, Mbak Bunga? Ibu saya nggak bisa on cam. Enggak ya jadi sini Bu. Kemudian yang kedua sekarang kita hitungi 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga terakhir saya hitungi 1, 2, 3. Bagaimana? Teman-teman sudah jelas tentang tugas-tugasnya? Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah jelas, Bu. Apakah ada Sebenarnya tips lagi, Bu? ya, sebenarnya kalau teman-teman sudah dari tugas 1, tugas 2 itu sudah selesai sesuai alur yang saya sarankan kemarin. Jadi teman-teman tinggal buat video presentasi, itu aja, sudah selesai. Karena RPP sudah ada. Lah mungkin bisa menambahi edit-edit gitu, tinggal gitu saja sih ya. Kalau bisa sebelum liburan itu sudah terkirim kan tanggal berapa? Ini kan sudah liburan ya. Jadi masuk terakhir itu tanggal berapa? Di Juni. 27, Bu, kalau di sini terakhir. Yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4. Wanda Amelia Barokah. Musriah, saya ulangi lagi.
Hmm.